Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT KLB Pharma Tbk atau KLBF membidik pertumbuhan laba 6% dan penjualan 8%, lebih tinggi secara tahunan di akhir tahun 2025. Target itu dituju emiten farmasi tersebut seiring pertumbuhan kinerja yang apik di semester 1 2025. PT KLB Pharma Tbk atau KLBF bidik pertumbuhan laba 6% dan penjualan 8% lebih tinggi secara tahunan di akhir 2025. Target itu dituju emiten farmasi tersebut seiring pertumbuhan kinerja yang apik di semester 1 2025. Tercatat, KLBF meraup laba bersih sebesar 2,02 triliun rupiah, meningkat 10,77% secara tahunan dibandingkan laba di periode sama tahun sebelumnya yakni 1,83 triliun rupiah. Penjualan KLBF juga naik 4,5% secara tahunan senilai 17,07 triliun rupiah dan dari sebelumnya 16,32 triliun rupiah. Total penjualan domestik yang mencakup obat resep, produk kesehatan, nutrisi, distribusi dan logistik KLBF secara domestik juga naik menjadi 15,92 triliun rupiah dari 15,5 triliun rupiah. Sedangkan penjualan ekspor dengan segmen produk yang sama juga ikut bertambah dari 16,32 triliun rupiah ke 17,07 triliun rupiah. KLBF akan tetap gencar menelurkan inovasi obat-obatan biologis, ekosistem onkologi, terapi sel dan vaksin yang selama ini dilakukannya. Dalam waktu dekat, KLBF juga akan memperluas penetrasi produk spesialitinya di kawasan Asia Tenggara. Pada segmen divisi kesehatan, KLBF juga akan terus melakukan penyegaran dan pembaruan brand sekaligus secara berkala mengembangkan produk pada kategori preventif. Upaya ini juga akan dibarengi dengan pengelolaan rantai pasok dan mata uang untuk keperluan impor bahan baku. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, kinerja PT Mitra Keluarga Karya Sehat atau MIKA menguat pada semester 1 tahun ini didorong peningkatan pendapatan dari pasien privat. Ya, MIKA mencatatkan pendapatan 2,6 triliun rupiah atau naik 4,5% secara tahunan pada separuh pertama 2025. Kinerja PT Mitra Keluarga Karya Sehat atau MIKA menguat pada semester 1 2025 didorong peningkatan pendapatan dari pasien private. MIKA mencatatkan pendapatan 2,6 triliun rupiah atau naik 4,5% secara tahunan pada separuh pertama 2025. Pendapatan rawat inap naik 3,7% secara tahunan menjadi 1,7 triliun rupiah, sedangkan pendapatan rawat jalan tumbuh 6,3% secara tahunan ke posisi 820,9 miliar rupiah. Volume pasien privat cenderung stabil dengan pertumbuhan rawat jalan di kisaran 1 digit rendah. Berdasarkan payer mix, pendapatan pasien privat naik 8,2% secara tahunan, sedangkan pasien BPJS turun 15,1% secara tahunan. Perseroan memproyeksikan pengetatan sistem membuat volume BPJS akan tetap rendah. Hingga semester 1 2025, selain pendapatan, laba bersih perseroan pun masih menguat 6,5% secara tahunan menjadi 639,7 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali ditutup menguat signifikan di hari Rabu dengan menembus level 7.900 dan mendekati level tertinggi sepanjang masa, yaitu di level 7.910,86. Penguatan IHSG ditopang melesatnya saham big caps dan saham konglomerasi. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan 1,30% ke level 7.892,911 di perdagangan Rabu. Secara intraday, IHSG sempat melesat ke level 7.903,053 dengan mencoba mendekati level tertinggi sepanjang masa di level 7.910,86 di 2024 lalu dan mencoba mendekati level 8.000. Kenaikan IHSG ditopang oleh 9 indeks sektoral dengan 3 sektor dengan penguatan terbesar IDX Tekno melesat di 3,98%, IDX Health naik 1,56%, dan IDX Property melaju di 1,49%. Penguatan IHSG ditopang saham konglomerasi dan saham big cap. Saham DCII yang sempat menjadi beban IHSG usai suspensi dibuka dan masuk ke papan pemantauan khusus ditutup melesat 10% di level Rp306.075 per saham dengan kontribusi 30 indeks poin ke IHSG dan jadi penopang utama. Saham Telkom ditutup menguat 5,66% di level Rp3.360 per saham dengan kontribusi 20,51 indeks poin. Lalu saham DSSA melesat 5,86% ke level Rp88.500 per saham dengan kontribusi 18,78 indeks poin.
Saham ASI naik 3,71% di level Rp5.175 per saham dengan kontribusi 8,21 indeks poin. Saham BBCA ditutup menguat 0,85% di level Rp8.925 per saham berkontribusi 5 indeks poin. Dan saham BBRI ditutup menguat 0,74% di level Rp4.080 per saham dan berkontribusi di 5 indeks poin. Kenaikan IHSG tidak terlepas kembalinya asing masuk ke pasar domestik. Tercatat di perdagangan Selasa, asing mencatat net buy senilai Rp2,21 triliun. Di sisi lain, pasar keuangan tanah air di perdagangan Rabu masih mendapat gairah positif dari hasil inflasi Amerika. Periode Juli 2025 yang lebih baik dari perkiraan, membuka peluang penurunan suku bunga The Fed di bulan depan semakin lebar. Berbagai sumber IDX Channel. Dan berikutnya kita akan update pergerakan dari IHSG pukul 9:27 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat data selengkapnya dari RTI. Pemirsa, IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,47% di level 7.929,919. 3 top gainers ada uang, IOTF, kemudian juga kaki. 3 top losers ada AMRT, MDLN, kemudian juga ada Ayam. Dan berikutnya pergerakan dari sektoral. Pemirsa, untuk sektor infrastruktur, sektor energi ya, sejauh ini memimpin penguatan dengan penguatan 1,1%, dan top losers atau sektoral yang memimpin pelemahan adalah sektor industri yang pelemahan 0,14%. Ya baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Pass. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbagai informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Deswita Bionda. Sampai jumpa. Ya, harga minyak merosot pada perdagangan di hari Rabu setelah pasokan minyak mentah di Amerika Serikat meningkat di luar dugaan. Meski demikian, penurunan harga tersebut terbatas setelah Menteri Keuangan Amerika Serikat mengatakan Presiden Donald Trump dapat memanfaatkan sanksi dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Minyak mentah berjangka Brent ditutup turun 0,74% ke level $65,63 Amerika per barrel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melemah 0,82% menjadi $62,65 Amerika per barrel. Adapun menurut Badan Informasi Energi atau EIA, stok minyak mentah Amerika Serikat melonjak 3 juta barrel menjadi 426,7 juta barrel. Menurut EIA, net impor minyak mentah Amerika pada pekan lalu naik sebesar 699.000 barrel per hari. Sementara itu, sentimen lain datang dari Trump yang diperkirakan bertemu dengan Putin di Alaska pada hari Jumat ini untuk membahas upaya mengakhiri perang Rusia di Ukraina. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan sanksi atau tarif sekunder dapat dinaikkan jika pertemuan tersebut tidak berjalan dengan baik dan mendesak para pemimpin Eropa untuk juga memanfaatkan sanksi.